Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari dua rumah panitia pilkada Tinguling dilempar bondet hingga siswa SMK di Gejayan tercebur sumur sedalam 20 meter. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 4 orang tersangka pengedar selama operasi Tumpah Semeru mulai 14 hingga 25 Agustus 2023. Keempat pelaku tersebut berinisial A, 30 tahun, warga kota Probolinggo yang kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu dan ternyata seorang residivis yang pernah melakukan tindak kejahatan dengan kasus yang sama. Polisi berhasil mengamankan sabu seberat 20,34 gram. Berikutnya, seorang perempuan berinisial YW 28 tahun, warga desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dan inisial MS 35 tahun yang sama-sama kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil triexipenidi sebanyak 4.000 butir lebih. Tersangka selanjutnya adalah S, 38 tahun, warga desa Rebalas, Kecamatan Grati, yang terbukti kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Makung Ismoyo Jati mengungkapkan bahwa dari kedua tersangka penyalahgunaan narkoba, petugas berhasil mengamankan sebanyak 20,69 gram sabu. Sedangkan perihal penggunaan obat keras sebanyak 5.300 pil Triex berhasil diamankan sebagai barang bukti. AKBP Makung saat memimpin jumpa pers di halaman Mapolres Pasuruan Kota, Senin 28 Agustus mengatakan jika terdapat satu pelaku perempuan yang berhasil ditangkap. Dengan diamankannya 4 pelaku, Kapolres Makung mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama memerangi peredaran gelap narkoba. Selain dampak negatif yang luar biasa bagi generasi muda, narkoba juga mengancam kesehatan masyarakat, baik jiwa maupun raga. Atas perbuatannya, kedua tersangka penyalahgunaan narkotika mereka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara paling lambat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Sedangkan, untuk kedua tersangka penyalahgunaan obat keras dan berbahaya secara terbukti melanggar pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara 15 tahun. Koperasi Peternakan Sapi Perah atau KPSP Setiakawan Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan akhirnya resmi memproduksi susu dan keju organik pertama di Indonesia Selasa 29 Agustus. Susu dan keju organik yang diproduksi KSPS itu juga menjadi satu-satunya di Indonesia. Dan kedepannya, produksi KPSP Pasuruan itu akan menjadi pilot project dalam pengembangan susu dan keju organik di Indonesia. Bahkan, susu dan keju organik ini menjadi bukti bahwa komoditas organik di Indonesia berpotensi untuk terus dikembangkan melalui upaya-upaya hilirisasi. Launching susu dan keju organik ini ditandai dengan minum susu organik bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta sejumlah pejabat dan anak-anak. Syahrul menegaskan, Kementan berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak. Hal ini ia lakukan melalui berbagai program kerjasama yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Disampaikan pula, produksi susu dan keju organik ini menjadi langkah pasti bagi Indonesia, negara besar dengan berbagai produk pertanian yang sangat berpotensi. Selain salah satu upaya hilirisasi di bidang peternakan, produksi susu organik dan hilirisasi keju organik pertama di Indonesia ini berkat kerjasama negara Indonesia dan Denmark. Ia menyebut, kerjasama ini dapat mendorong peternak di sentra susu lainnya untuk berperan dan melakukan replikasi peternakan sapi perah organik di wilayahnya. Namun harus ada upaya-upaya untuk memperkuatnya, mulai dari budidayanya agar kualitasnya semakin baik hingga nantinya layak menembus pasar ekspor. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan produk organik peternakan Indonesia potensi dikembangkan dengan konsep Back to Nature. Pemerintah juga menetapkan peta jalan pengembangan persusuan organik nasional tahun 2022 hingga 2026, sehingga pengembangan susu organik didorong maksimal. Sementara, penjabat Duta Besar Denmark Parbriksen menyampaikan pemerintah Denmark bangga dapat mendukung komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi peternakan. Ia bangga bisa menjadi bagian dari penggagas munculnya susu organik di Indonesia dan berharap hal ini dapat membantu peningkatan pendapatan para peternak. Berdasarkan data, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH memiliki target produksi di tahun 2023 mencapai 32.000 liter susu organik segar. Itu akan diolah menjadi 3 ton keju organik dan proyeksi untuk 3 tahun ke depan atau 2026, produksi susu mencapai 1,5 juta liter dan keju 157 ton. Target produksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha peternakan sapi perah organik Indonesia untuk menghasilkan produk berkualitas. Ketua 1 KSPS Setiakawan, Sulistianto mengatakan sudah 200 peternak lebih yang bergabung untuk mengembangkan produksi susu dan keju organik.
Pilkada serentak di Kabupaten Pasuruan belum dimulai, namun suasananya sudah memanas. Rabu 30 Agustus dini hari, dua rumah panitia Pilkades di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, dilempar bondet hingga mengalami kerusakan. Informasi di lokasi, insiden itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dini hari itu, masyarakat Desa Sumberanyar tengah istirahat. Tiba-tiba warga mendengar ledakan di rumah Supandi yang ada di Dusun Sumurwaru. Selang 20 menit kemudian, warga kemudian mendengar ledakan lagi di rumah Lasminto. Bukan hanya sekali, tapi sampai 4 kali. Kontan saja ledakan tersebut membuat masyarakat terkejut. Tak terkecuali, Lasminto yang dini hari itu kebetulan sedang berada di dapur. Dia menjelaskan jika di dalam rumahnya terdapat 5 orang, ada anak, mantu, dan cucunya. Saat itu, dia sempat melihat keluar dari jendela. Ada 2 orang yang mengenakan motor yang mengarah ke selatan, laju kencang. 2 orang inilah yang diduga pelempar bondet. Tak lama, Pak Supandi rekan dari Lasminto menelponnya dan mengaku rumahnya dilempar bom. Akibat lemparan bondet, rumah Supandi mengalami kerusakan di bagian pintu. Sementara di rumah Lasminto lebih parah karena kaca jendelanya sampai pecah. Lasminto memperkirakan teror pelemparan bondet ini dilantaran tugasnya sebagai panitia Pilkada Sumberanyar. Di pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Lasminto adalah anggota panitia Pilkades di bidang juru bicara, sementara Supandi adalah ketua panitia Pilkades. Sebelum pelemparan bondet, Lasminto mengaku sudah beberapa kali mendapat ancaman dari sejumlah orang, mulai dari telepon hingga orang-orang langsung yang mendatanginya. Bahkan, Jumat 25 Agustus lalu, dia didatangi warga di sekretariat Pilkades di Balai Desa yang mempertanyakan mengapa panitia Pilkades tidak meloloskan satu baca kades. Memang, kata Lasminto, di Pilkada Sumberanyar agak memanas, sebab awalnya ada 6 orang yang ingin menjadi calon kepala desa atau baca kades. Sebelum ditetapkan, mereka harus menjadi bakal calon kepala desa atau baca kades. Dari 6 orang tersebut, 1 orang digugurkan panitia Pilkades karena persyaratannya tidak memenuhi. Setelah itulah panitia Pilkades kerap mendapatkan ancaman. Bahkan, calon tersebut ada laporan polisinya pernah melakukan tindak pidana sampai di beberapa TKP. Setelah kejadian pelemparan bondet, jajaran kepolisian langsung ke lokasi. Polisi menurunkan tim penjinak bom. Bahkan, Kapolresta Pasuruan AKBP Makung turun langsung ke lokasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan helikopter waterbombing atau WP untuk upaya pemadaman karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuna Kamis 31 Agustus. Ini setelah kebakaran semakin meluas. Tak hanya menerjunkan helikopter waterbombing, posko darurat juga telah didirikan di Penopo Kaliandra, Desa Dayurjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Emil Dardak secara langsung meninjau posko. Emil mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan termasuk menerjunkan helikopter untuk upaya waterbombing. Dalam peninjauan ini, Emil tampak didampingi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto, tim kedaruratan BNPB, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala BMKG Juanda Taufik Hermawan, dan Kasubsi Albana Flanut Abdul Saleh Malang Mayor Yunus Riyadi. Emil memaparkan langkah pemadaman melalui udara ini merupakan solusi paling tepat, mengingat lokasi kebakaran hutan berada di lokasi ketinggian dan sangat jauh dari jangkauan tim gabungan pemadam karhutla Pemprov Jatim. Menurut Emil, hingga saat ini luasan lahan yang terbakar di area Gunung Arjuna telah mencapai sekitar 700 hektar. Terus meluasnya area yang terbakar dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem. Sementara, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menambahkan, posko darurat penanganan karhutla yang didirikan di area Kaliandra sejatinya untuk mendukung kegiatan waterbombing di wilayah Gunung Arjuna. Posko ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat koordinasi antar interaksi terkait, mulai dari BNPB, BPBD Jatim, Dinas Kehutanan Jatim, BMKG Pemkab Pasuruan, dan Pemkab Malang, serta relawan masyarakat peduli api atau MPI. Petugas Damkar Kabupaten Pasuruan mengevakuasi siswa SMK Salafiyah asal Kecamatan Kejayan saat terjebur sumur sedalam 20 meter. Diketahui ia terjebur sumur saat praktek memasak. Menurut informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi di lingkungan SMK Salafiyah, Desa Wrati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat 1 September sekitar pukul 7.40 pagi. Peristiwa tersebut juga terjadi diduga saat praktek memasak di sekolah kejuruan tersebut. Kamsuri, Komandan Regu Damkar Kabupaten Pasuruan yang juga ikut melakukan evakuasi itu mengatakan peristiwa bermula saat korban yang bernama Iqbal, 17 tahun itu bergurau dengan teman-temannya di area dekat sumur. Namun korban kurang berhati-hati saat bergurau dengan teman-temannya hingga kemudian terjebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Korban berhasil dievakuasi setelah 30 menit tim damkar melalui penanganan. Ada 10 personil beserta peralatan untuk evakuasi siswa terperosok ke dalam sumur tersebut. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka pada kaki dan kepala. Korban selamat dan berhasil dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas.